Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu untuk kita semua. Pada video kali ini, materi yang akan dibahas adalah tentang rancangan percobaan atau desain eksperimen. Namun yang akan dibahas sebatas pengantar dan juga beberapa definisi serta formulasi-formulasi dasar dari rancangan percobaan. Baik, langsung saja. Pengantar rancangan percobaan dan beberapa definisi dalam rancangan percobaan akan dibahas di video ini, kemudian jenis-jenis rancangan percobaan, kemudian beberapa formulasi, terutama terkait galat baku, koefisien keragaman atau koefisien variasi, dan juga efisiensi relatif akan disajikan pada video kali ini. Kita mulai dari definisi percobaan atau eksperimen adalah suatu pengamatan yang direncanakan dengan baik untuk menemukan fakta baru atau memperkuat maupun untuk menolak hasil-hasil percobaan yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya ya. Kemudian fakta baru yang diperoleh dari percobaan atau eksperimen dapat menentukan suatu rekomendasi atau lebih. Contoh, penggunaan varietas unggul, dosis optimum pemupukan, cara pengendalian gulma, cara-cara bercocok tanam, serta pemangkasan atau pemotongan batang, penggunaan mulsa, dan lain sebagainya. Di Indonesia, khususnya sektor pertanian atau agrokompleks, percobaan atau eksperimen dibagi menjadi 3 kategori, yaitu percobaan itu sendiri atau eksperimen, pengujian atau trial, dan terakhir demonstrasi atau demonstratical. Hal-hal yang harus dinyatakan secara jelas dalam merancang suatu percobaan yaitu tujuan dari percobaan itu sendiri atau pertanyaan yang akan dijawab dari pelaksanaan eksperimen tersebut. Yang kedua, hipotesis yang akan diuji. Dan yang ketiga, pengaruh-pengaruh dari perlakuan atau treatment yang akan diduga. Kemudian rancangan percobaan mencakup langkah-langkah berurutan secara menyeluruh dan lengkap yang dibuat terlebih dahulu, serta cara pelaksanaan percobaan agar data yang diperoleh dapat dianalisis secara objektif dan dapat digunakan untuk menarik suatu inferensi dan kesimpulan yang valid berkenaan dengan masalah yang sedang dihadapi. Di dalam rancangan percobaan ini sendiri, kita membutuhkan yang namanya validitas, yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur objek yang ingin diukur. Ini dengan catatan kita menggunakan instrumen di dalam percobaan atau penelitian ini. Dan pada rancangan percobaan terdapat 2 jenis validitas, yaitu validitas eksternal yang diperoleh dengan cara mengkorelasikan alat pengukur atau instrumen baru dengan tolok ukur lama yang sudah valid. Dan jika koefisien korelasinya signifikan, artinya instrumen tersebut memiliki validitas eksternal. Dengan catatan, randomisasi samplingnya harus optimal dan juga representatif atau mewakili populasi. Sedangkan validitas internal sendiri diperoleh dengan menganalisis instrumen pengukur variabel-variabel yang ada dalam eksperimen. Jika instrumen dalam percobaan valid secara internal, maka eksperimen akan menunjukkan perbedaan signifikan dengan eksperimen terdahulu yang benar-benar disebabkan oleh perlakuan atau treatment yang diberikan oleh peneliti, bukan oleh variabel-variabel lain di luar perlakuan tersebut. Perlakuan atau treatment sendiri merupakan suatu set khusus yang dikenakan atau yang dilakukan terhadap sebuah unit percobaan dalam batas-batas rancangan yang digunakan. Contohnya, perlakuan pupuk atau umur bibit. Selanjutnya, jika suatu percobaan dikenakan lebih dari satu perlakuan kepada objek percobaan, maka disebut sebagai perlakuan kombinasi atau faktorial. Contoh, kombinasi antara perlakuan pupuk dan umur bibit, atau perlakuan jenis tanah dan macam varietas. Jumlah kombinasi perlakuan yaitu sebanyak level perlakuan pertama dikalikan dengan level perlakuan kedua. Misalnya, faktor pertama terdiri dari 3 level dan faktor kedua 4 level, maka didapatkan 3 kali 4, yakni 12 kombinasi perlakuan. Dan sifat perlakuan ada 2, yaitu perlakuan yang bersifat kuantitatif, artinya perlakuan tersebut merupakan level-level dari suatu faktor yang dapat dinyatakan dalam nilai-nilai numerik yang sesuai pada setiap level. Contoh,
percobaan pemberian dosis pupuk urea dalam kilogram per hektar, dosis herbisida, percobaan jarak tanam, dan lain-lain. Sedangkan perlakuan yang bersifat kualitatif artinya perlakuan yang merupakan taraf-taraf faktor di mana taraf-taraf itu tidak dapat dinyatakan dalam nilai numerik pada setiap tarafnya. Contoh, percobaan dengan perlakuan perbedaan pengendalian gulma, warna cahaya, macam varietas, macam musa, dan lain-lain. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan error percobaan atau galat percobaan. Galat ini dari bahasa India, galat he gitu ya. Kesalahan artinya merupakan keragaman yang disebabkan oleh ketidakmampuan materi percobaan yang diperlakukan untuk berperilaku sama. Sedangkan experimental unit merupakan suatu material yang diberi suatu aplikasi dari suatu perlakuan, contoh stek tanaman, benih, atau bibit, media, dan lain-lain. Kemudian koefisien ortogonal polinomial digunakan untuk mengetahui respon terhadap perlakuan yang diberikan sampai dengan fungsi atau persamaan polinomial berderajat K sama dengan P-1, dengan P adalah banyaknya perlakuan. Ini nanti digunakan untuk menghitung derajat bebas dalam analisis varians. Selanjutnya ada koefisien ortogonal kontras digunakan untuk membandingkan antar suatu kelompok dengan kelompok lain di mana masing-masing kelompok merupakan komponen yang bebas atau ortogonal sesamanya. Sampling unit sendiri merupakan sebagian kecil dari experimental unit yang merupakan random sampel dari experimental unit di mana pengamatan-pengamatan akan dilakukan dalam percobaan. Sedangkan experimental error merupakan ukuran variasi di antara pengamatan atau ulangan pada experimental unit dengan perlakuan serupa. Experimental error dapat diperkecil dengan cara penggunaan eksperimental material yang homogen dan penyempurnaan teknik eksperimental dengan ulangan-ulangan atau replikasi atau blok-blok. Sampling error adalah ukuran variasi antar sampling unit dalam suatu eksperimental unit. Biasanya, sampling error ini lebih kecil dari eksperimental error. Kita lanjut ke jenis-jenis rancangan percobaan. Ada namanya pra-experimental design, penelitian yang dirancang dengan hanya memiliki sedikit saja ciri-ciri dari suatu rancangan percobaan. Jadi dia ini sebetulnya belum bisa disebut sebagai eksperimental design ya. Dia baru batas hampir menjadi suatu rancangan percobaan atau rancop. Sedangkan desain eksperimen semu itu merupakan rancangan percobaan di mana sebagian besar dari ciri-ciri desain eksperimen sudah terdapat di dalamnya. Dan ada yang namanya real experimental design, rancangan percobaan yang memuat ciri-ciri lengkap dari suatu rancangan percobaan sehingga rancangan tersebut memiliki validitas yang tinggi. Nah, ini akan kita pelajari ke depan ya, setelah pertemuan ini. Sedangkan prinsip dasar dari rancangan percobaan yang lengkap atau design, real real design of experiment tadi itu ada replikasi atau ulangan di dalamnya, ada pengacakan atau randomisasi, nanti ada ujinya juga untuk menguji apakah sampel itu random atau tidak. Kemudian ada kontrol internal atau pengendalian lokal berupa grouping dan juga blocking. Nah, di sini bisa kita lihat sebenarnya desain eksperimen itu sangat luas dan sangat banyak jenisnya, banyak variasi yang sudah dilakukan oleh peneliti dan juga para ahli atau expert di bidangnya. Dan di sini mencakup dua komponen, yaitu yang pertama rancangan lingkungan, meliputi completely randomized design atau CRD atau rancangan acak lengkap atau RAL. Kemudian ada Randomized Complete Block Design atau rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL, kemudian Latin Square, rancangan bujur sangkar Latin, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya rancangan perlakuan yang berfokus pada tadi pada perlakuan atau kombinasi perlakuan, yaitu cross atau faktorial, yaitu ada interaksi antar perlakuan, ada nested atau hierarkikal, tidak ada interaksi antar perlakuan. Dan bisa dilihat di sini bahwa desain eksperimen sendiri terdiri atas desain random dan desain sistematis. Nah, di dalam desain random ini, dalam sistematis desain ini cuma ada satu cabangnya, yaitu sistematis desain berupa
Sistematis desain ini berarti desainnya yang dirancang oleh peneliti sistematis, tidak mengikuti yang random-random. Jadi dia punya daftar sampel, misalkan contoh pemulihan tanaman. Kemudian untuk randomized design ini sendiri, ini sudah masuk ke ranah statistika. Makanya di dalam mata kuliah metode statistika terdapat rancangan percobaan ini ya, Nanda. Dan di sini randomized design sendiri terdiri atas yang stratifikasi dan juga yang non-stratifikasi. Nah, untuk yang stratifikasi sendiri itu bisa Nanda baca ada RCBD, LS, GLS, Lattice, kemudian yang tidak stratifikasi CRD, greenhouse, laborat, gudang itu contohnya. Kemudian di stratifikasi sendiri ada yang namanya complete block dan ada incomplete block. Di sini untuk yang complete block jelas dia harus lengkap. Kemudian untuk yang incomplete block ini ada pembagian lagi yaitu yang pertama tidak dikelompokkan dalam grup atau disebut dengan partial incomplete block. Kemudian ada yang dikelompokkan ke dalam grup, itu ada yang dibagi berdasarkan n dimensi. Kemudian ada masuk di dalam sini yang dikelompokkan dalam grup itu split plot, split block, split half dan lain-lain. Pokoknya dia uh, incomplete block. Jadi ada uh, beberapa split-split gitu ya di dalam desainnya. Sedangkan yang desain yang dikelompokkan dalam grup n dimensi atau dimensi n itu ada partial balance seperti simple lattice, kemudian balance lattice. Oke, ini ada sedikit rumus yang dasar-dasar sekali dalam rancangan percobaan yang harus Ananda pahami dan juga ini bisa diterapkan dalam artikel yang Ananda buat nanti untuk yang artikel sederhana ya, versi sederhana sebelum masuk ke yang rumit-rumit dari rancangan percobaan ini seperti yang disampaikan pada bagan sebelumnya itu yang tadi gambar 1.1. Untuk galat baku ini bisa dilihat rumusnya Sx sama dengan akar X I min X bar dikuadratkan per N min 1. Galat baku atau standar kesalahan atau standar error ini sendiri merupakan alat untuk mengukur besar kecilnya kesalahan terhadap nilai yang sebenarnya. Semakin kecil kesalahan, maka pengamatan atau akan mendekati yang sebenarnya dari estimasi dari galat baku ini. Dan galat baku ini dilambangkan dengan SX, nama lainnya standar error, SX sama dengan tadi yang disebutkan. Jadi standar error digunakan untuk mengukur simpangan atau deviasi masing-masing nilai individu dari suatu kelompok data terhadap reratanya. Lanjut, koefisien keragaman atau koefisien variasi atau coefficient of variation merupakan nisbah atau rasio antara standar error atau simpangan baku SX dengan nilai tengah atau rata umum atau grand mean X bar dan mempunyai kegunaan untuk memberikan gambaran tentang besarnya keragaman yang terdapat di dalam suatu populasi tertentu. Keragaman tersebut bukan disebabkan oleh pengaruh perlakuan, melainkan pengaruh faktor lain yang tidak dapat dikendalikan. Sehingga koefisien keragaman KK atau koefisien variasi CV atau ada juga yang menyingkat jadi KV ya, koefisien variasi dengan satuan persen dinyatakan dengan rumus KK sama dengan SX per X bar dikali 100% atau KK sama dengan akar KTG per X bar kali 100% dengan KTG ini sendiri adalah kuadrat tengah galat dan SX sama dengan akar dari KTG. Lanjut, ada lagi yang namanya relatif efisiensi atau efisiensi relatif. Rancangan satu terhadap rancangan dua. Jika kita punya dua rancangan yang ingin kita bandingkan di sini, yang mana rumusnya adalah I sama dengan seper S 1 kuadrat N1 plus 1 per N1 plus 3 per 1 per S2 kuadrat N2 plus 1 per N2 plus 3 sama dengan bisa disederhanakan rumusnya seperti sebagaimana dilihat di layar. Dengan S1 kuadrat dan S2 kuadrat merupakan variance error dari kedua rancangan yang dibandingkan, kemudian N1 dan N2 sama dengan derajat bebas error masing-masing rancangan. Dan presisi dari suatu percobaan dipengaruhi oleh besarnya derajat bebas penduga experimental error, sedangkan derajat bebas ini dipengaruhi oleh banyaknya ulangan.
perlakuan dan rancangan, maka perlu mendapatkan perhatian untuk percobaan dengan derajat bebas errornya kurang dari 20, sebab perubahan presisinya sangat jelas. Contoh, pada layar bisa dibaca Ananda dengan alfa 5%, db 5 itu 2,57, db 10 2,2. Jadi sangat jelas perbedaannya, dan untuk yang derajat bebas 20 itu 2,09, derajat bebas 60 itu 2. Nah, di situ kan hampir-hampir stabil ya, tidak ada perubahan 20 dan 60, sementara sampelnya itu banyak perbedaan atau selisihnya. Nah, sedangkan nilai tabel T-nya itu hampir tidak berubah. Di sini perlu diperhatikan terkait efisiensi relatif ini. Oke. Adapun rekomendasi buku terkait rancangan percobaan yang dapat Ananda baca atau Ananda hunting di Gramet itu adalah buku tulisan dari Dr. Insinyur Paiman MP. Ini benar-benar pertanian banget dan lebih mudah dimengerti. Kalau Ananda mau kerennya, yang mau merujuk ke asal muasal atau expert banget dari si rancangan eksperimen atau rancangan percobaan ini, bisa Ananda coba Montgomery, bukunya Montgomery, kemudian bukunya Steel and Tory, dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya kita baca buku yang terjemahannya itu mungkin agak-agak belibet bahasanya, mungkin itu aja kelemahannya. Tapi kalau Ananda bahasa Inggrisnya bagus, langsung merujuk ke buku aslinya yang dalam English version itu akan lebih baik lagi. Karena di situ jelas ya rumus-rumusnya, penurunan rumus, pembuktian rumusnya juga ada, dan juga Ananda bisa lebih memahami berbagai contoh tidak hanya dari sektor pertanian. Namun kalau untuk sektor pertanian khusus itu bisa Ananda gunakan buku dari Dr. Insinyur Paiman MP ini ya. Baik, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.